Oke, kali ini gue mau buat video review leg pertama final Piala Presiden di mana Arema menang 1-0 atas Borneo. Dan dari line up yang diturunkan, Arema bermain full tank sejak menit awal di mana Alvarizi sekarang sudah bisa bermain. Kamara menjadi starter juga, sementara Borneo Diego Michel ditaruh sebagai center back. Lili Pali main di kiri, Terence main dari awal, tetapi Bustos tidak main. Nah, di 30 menit awal babak pertama itu permainan cenderung berimbang 50-50. Kedua tim bermain terbuka saling menyerang, tetapi tidak ada peluang emas yang benar-benar mematikan di sana, sehingga permainan cenderung monoton dan membuat gua ngantuk untuk menontonnya. Dan setelah water break, pertandingan jauh lebih hidup di mana Borneo mendapatkan satu-satunya peluang di situ di babak pertama yang bagus lewat crossingnya Fajar. Crossingnya benar-benar terukur ya ke kepalanya Lili Pali, tapi sayangnya bolanya deflect dan Arema unggul 1-0 lewat Kamara. Kamara ini striker seperti apa sih? Kalau gue melihat dia mirip seperti David da Silva. Dia mempunyai postur yang fisik yang kuat. Dia holding the ball-nya bagus. Dia shootingnya juga keras. Ya, 11-12 sama David da Silva lah ya. Susah sekali merebut bola dari dia. Nah, masuk di babak kedua, di mana Borneo lebih berusaha terus ya untuk menciptakan peluang, mencetak gol. Walaupun gue melihat Borneo ini tidak adanya Bustos sangat berpengaruh ya. Kenapa? Karena lini tengahnya minim kreativitas. Tidak ada orang yang bisa mengalirkan bola dari tengah ke depan, di mana Bustos yang biasanya ada di sana yang bisa memberikan end passing kepada Pato. Tidak ada Bustos, sangat berpengaruh terhadap performnya Borneo. Itulah sebabnya kenapa lini tengahnya Borneo itu seolah-olah sangat mandek sekali di match ini, sehingga mereka lebih sering mengandalkan crossing, bola-bola long ball langsung ke depan. Pato di match ini sangat jarang sekali mendapatkan supply karena itu faktornya tidak ada yang memberikan end passing kepada dia. Tidak ada Bustos. Lili Pali terus berusaha bekerja keras menciptakan peluang, tapi Terence bermain jelek sekali. Sangat lama untuk diganti. Harusnya di awal babak pertama, awal babak kedua udah diganti. Dan ya, kalau gue melihat Milomir Seslia seperti agak menahan ya anak asuhnya untuk bermain frontal untuk segera mencetak gol, karena dia tahu masih ada leg kedua, mereka akan bermain di Samarinda tentunya, dan skor 1-0 juga sama sekali belum aman. Jadi dia agak menahan, tidak benar-benar frontal ingin menyerang Arema, karena dia tahu juga akan sangat berbahaya Arema dengan counter attack-nya, filosofi Almeida yang mengedepankan efektivitas dalam mencetak gol Arema. Maka dari itu Arema mendapatkan beberapa kali peluang juga di babak kedua untuk mencetak gol kedua, tapi Diego Michel tampil cukup baik di sana. Kalau gue bilang timingnya masih bagus, main di center back, walaupun dia sering kali melakukan bola long ball yang tidak efektif, tapi dia bermain cukup baik di sana. Alhasil sampai penghujung selesai injury time, Arema terus berusaha untuk menekan Borneo agar tidak bisa melancarkan bola ke depan, dan itu yang sudah seharusnya dilakukan, dan skor 1-0 bertanding gak usai. Apakah skor 1-0 ini sudah aman untuk Arema? Tidak sama sekali, karena Borneo akan bermain di leg kedua di Samarinda. Kalau seandainya Arema bermain parkir bis di Samarinda, akan sangat berbahaya. Kenapa? Karena Borneo tahu mereka sudah ketinggalan 1 gol. Mereka akan agresif dari menit awal permainan untuk bisa mencetak gol. Jadi akan sangat riskan untuk Arema untuk bermain parkir bis di sana. Arema lebih bagus menunggu di babak sendiri, membiarkan Borneo masuk, ikutin aja pemain Borneo seperti apa, dan ada kesempatan merebut bola, bisa melancarkan counter attack untuk killing the game di sana. Di match ini gue meng-highlight 2 pemain Jepang, Renshi dan Hirose. Hirose bermain lebih mengedepankan otot, merebut bola, duel keras, sangat luar biasa lah. Tapi Renshi bermain
sedikit lebih punya otak dibanding Hirose. Kenapa? Karena dia tahu kapan delay tempo, kapan bisa memutus alur serangan musuh, kapan bisa mengatur ritme dari musuh. Dia sangat pintar lah, cukup pintar. Sedikit lebih punya otak dibanding Hirose, sehingga sangat beruntung Arema mempunyai Renzi, gue bilang sebagai pemain kuncinya di sana. Dan overall di match ini, kalau gue bilang leg 1 tidak begitu seru untuk dinikmati, karena peluang yang diciptakan juga setengah-setengah peluang dan tidak ada yang benar-benar berbahaya juga. Hanya ada 1-2 momen match itu seru untuk dinikmati, sisanya lebih membosankan. Semoga di leg kedua bisa jauh lebih hidup lah ya matchnya. Dan siapapun yang menjadi juara di Piala Presiden ini tentunya tidak hanya sampai di sini saja. Jangan bereuforia terlalu panjang, karena ajang sesungguhnya ada di Liga 1. Minggu depan sudah mulai. Di sana akan menjadi pertaruhan sesungguhnya, karena pertandingan akan panjang, maraton 34 pertandingan. Jadi konsistensi dari setiap pertandingan yang dijalani akan menjadi kunci buat menjadi juara. Tidak hanya bisa mengandalkan skill individu, permainan pragmatis, dan counter attack untuk bisa mencetak gol, tapi dibutuhkan juga permainan yang konsisten di setiap laga di pertandingan maraton ini. Well, we'll see seperti apa. Thanks for watching.